Salam kasih untuk anak didik kami kelas 4. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga tetap sehat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Apabila bepergian keluar, gunakan masker, cuci tangan terlebih dahulu dan jaga jarak. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, pada video pembelajaran agama Katolik yang pertama ini, kita akan membahas tentang temanya adalah Aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi, kita harus bangga karena sudah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Nah, di sini ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Coba lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Jelas sekali perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Seperti apa perbedaannya nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan yang melekat dan tidak bisa digantikan. Jadi perbedaan itu selalu ada di dalam diri perempuan dan di dalam diri laki-laki. Apakah perbedaan itu? Namanya ciri khas tersebut disebut sebagai ciri kodrati. Jadi, ciri yang tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa berubah di dalam diri laki-laki dan perempuan, itu namanya adalah ciri kodrati. Ciri kodrati itu yaitu perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan, dan bisa menyusui. Ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, hanya ada pada perempuan. Ini contohnya gambar di bawahnya ya. Kemudian ciri kodrati yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki itu memiliki jakun dan berjenis kelamin laki-laki. Ini adalah ciri kodrati yang dimiliki oleh laki-laki. Jakun itu jenggot ya, jenggot yang tumbuh di sini biasanya. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita harus menyadari bahwa kenyataan diri sebagai laki-laki dan perempuan bukanlah suatu kebetulan. Semua itu sudah direncanakan oleh Allah. Kita tercipta sebagai laki-laki dan perempuan karena kehendak Allah sendiri. Jadi Allah yang menghendaki kita menjadi perempuan, Allah yang menghendaki kita menjadi laki-laki. Nah, oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diciptakan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, sikap syukur itu dapat kita wujudkan dengan cara berteman. Nah, jadi tidak boleh pilih kasih. Kita harus berteman dengan siapapun, seperti gambar di bawahnya ya. Kemudian, bekerja sama. Misalnya di kelas, bekerja sama membersihkan kelas, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang menghapus papan tulis, kemudian ada yang merapikan bunga, dan membersihkan sekitar kelas sehingga pekerjaan itu cepat selesai. Jadi kalau kita bekerja sama di kelas, ataupun di rumah, ataupun di gereja, pekerjaan itu akan mudah selesai. Nah, kemudian yang lain adalah saling mengasihi semua teman, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Jadi kita tidak boleh pilih kasih, kita harus bisa berteman atau mengasihi siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang lainnya adalah anak-anakku yang terkasih, laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Keduanya adalah ciptaan Tuhan. Makanya derajat antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Karena perempuan dan laki-laki adalah ciptaan Tuhan. Nah, karena keduanya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu artinya yang istimewa, yang khusus, yang khas, yang unik.
serta kedudukan yang tinggi, yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu secara istimewa karena dia berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Dia berbeda dari tumbuhan. Manusia itu juga berbeda dari hewan dan binatang, dan juga dari ciptaan Allah yang lain. Maka oleh karena itu kita lihat di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 bagaimana Allah bekerja menciptakan manusia. Kita baca bersama-sama ya. Bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian Kejadian 1 ayat 27 berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kemudian Kejadian 1 ayat 30 mengatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kemudian yang terakhir, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi pada hari yang ke-6 Allah menciptakan seluruh ciptaannya, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan terakhir Allah menciptakan manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, Allah itu menciptakan manusia menurut citranya. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia baik laki-laki dan perempuan menyerupai Allah. Nah, menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Seperti gambar di bawah ini. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Agar beranak cucu dan berkuasa atas makhluk ciptaan lain. Ini nanti kalau kalian sudah bertumbuh menjadi dewasa. Kita punya tugas untuk beranak cucu dan berkuasa atas makhluk ciptaan yang lain. Kemudian, ini contohnya ya gambarnya. Kemudian anak-anakku yang terkasih, manusia sebagai citra Allah bukan hanya mirip dalam rupa atau fisik, melainkan juga harus mirip dalam perbuatan baik seperti Allah yang memiliki sifat-sifat yang baik, misalnya maha baik. Ini seperti ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, kemudian orang itu bisa melihat. Kemudian maha penyayang. Ini ketika Yesus bersama dengan anak-anak. Yesus begitu mengasihi anak-anak. Kemudian maha pengampun. Ini ketika Yesus berkunjung ke rumah Sakeus, seorang pemungut cukai. Yesus mengampuni dosa Sakeus karena dia mau bertobat. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, kesimpulannya adalah sebagai bentuk kebanggaan kita sudah diciptakan oleh Allah, maka kita harus mampu mewartakan kasih dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapakah orang-orang yang ada di sekitar kita? Itu adalah orang tua, kemudian teman, tetangga, guru,
dan masih banyak lainnya. Kita harus bisa berbuat baik, terutama di dalam keluarga kita, kepada kedua orang tua kita. Kemudian mensyukuri apapun adanya diri kita dengan menjadikan diri pantas menjadi anak-anak Allah. Misalnya dengan cara berdoa sebelum bangun tidur, atau berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan dan sesudah makan, berdoa ketika akan pergi kemanapun, awali dengan doa, dan ketika sudah pulang, kembali bersyukur. Ini adalah bentuk bagaimana cara kita mensyukuri apapun yang kita miliki, kemudian menjaga diri kita supaya tetap sehat. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, tugas di rumah, nanti kalian tuliskan sebanyak mungkin perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik atau badan. Jadi kalian buat di rumah, di dalam tabel mungkin, atau bisa di selembar kertas. Kalian buat sebanyak mungkin perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara badan. Misalnya contoh, perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Nah, masih banyak lagi perbedaan lainnya. Kalian buat itu di rumah ya. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah doa spontan yang berisi tentang ungkapan syukur karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi kamu buat doa spontan, doa yang kamu buat sendiri, yang berisi tentang ucapan terima kasih karena sudah diciptakan sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Dan buatlah doa itu di selembar kertas, nanti dikumpulkan ya pada saat luring. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.